Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di subbab 6.4 terkait dengan subbab teorema Taylor. Pada bagian teorema Taylor ini akan diberikan juga penjelasan mengenai nilai ekstrim relatif, kaitannya dengan turunan tingkat n-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi kita ingin melihat hubungannya dengan turunan tingkat ke n. Tentu setelah kita mempelajari teorema 6.2, di mana teorema tersebut memberikan syarat perlu dari suatu fungsi yang memiliki nilai ekstrimum relatif di C, yakni turunannya di C harus 0. Itu syarat perlunya. Kemudian juga telah diberikan pada uji turunan pertama, telah diberikan aturan untuk melihat atau syarat untuk melihat kapan f itu memiliki nilai maksimum relatif atau kapan dia memiliki minimum relatif, atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Mungkin ada juga di situ ya, di titik C, yaitu di teorema 628. Nah, sekarang kita akan membahas yang kalau turunan tingkat tinggi, kaitannya dengan nilai maksimum relatif ataupun minimum relatif. Dalam hal ini kita katakan nilai ekstrim relatif. Baik, kita lihat teorema 6.4, diberikan interval I, kemudian x0 adalah titik interior I, dan n-nya lebih besar sama dengan 2. Dalam hal ini n adalah bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan 2. Misalkan turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ke n dari f itu ada, dan semuanya kontinu pada suatu persekitaran x0. Dan diketahui juga bahwa turunan pertama f di x0 itu sama dengan turunan kedua f di x0, juga sama dengan sampai pada turunan ke n-1 f di x0, itu semuanya sama dengan 0, kecuali turunan ke n dari f di x0 itu tidak 0 ini. Jadi satu ini yang diperkecualikan. Artinya khusus untuk turunan ke n dari fungsi f di x0 itu tidak 0. Maka kita bisa peroleh 3 hal berikut ini. Yang pertama, jika n-nya genap dan turunan ke n dari f di x0 itu positif, maka f memiliki nilai minimum relatif di x0. Kemudian jika n-nya genap tetapi turunan ke n dari f di x0 itu negatif, maka f mempunyai nilai maksimum relatif di x0. Jadi itu bedanya. Kalau turunan ke n-nya positif, berarti dia punya nilai minimum relatif. Kalau turunan pertamanya di x0 itu negatif, maka dia punya nilai maksimum relatif di x0. Sedangkan jika n-nya ganjil, maka dikatakan bahwa f tidak memiliki nilai minimum relatif ataupun tidak memiliki nilai maksimum relatif di x0. Artinya x0 itu bukan tempatnya tercapai minimum relatif maupun maksimum relatif. Seperti itu teoremanya. Saya kira untuk teoremanya cukup jelas maksudnya. Sekarang kita melangkah ke buktinya. Dengan menggunakan teorema Taylor di x0, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk x elemen I kita memiliki ini, fx sama dengan pn kurang 1x tambah rn kurang 1x. R ini sebagai remindernya, pn kurang 1 ini polinomialnya. Ini kan Taylor yang menjamin. Kita bekerja di derajat n kurang 1-nya. Seperti itu. Kemudian mengingat fakta bahwa ini f aksen x0 sampai dengan f turunan ke n kurang 1, turunan ke n kurang 1 dari f di x0 itu sama dengan 0, maka menurut bentuk polinomial di teorema Taylor berarti bentuk-bentuk itu nanti hilang di sini, sehingga bersisa bentuk ini, sisa bentuk fx0 ditambah dengan remindernya, sisanya, karena yang lainnya tadi 0. Kemudian di sini kan sebenarnya masih banyak di sini di bentuk polinomialnya. Di sini kan ada f aksen x0 dikali x kurang x0 dan seterusnya. Namun karena f aksen x0 itu kan nilainya 0, maka
kita peroleh bahwa mereka itu bisa dihilangkan karena nilainya 0. Selanjutnya yang kita lihat selanjutnya adalah bahwa di sisaan ini menurut teorema Taylor, C ini kan terletak antara X dengan X0 ini. Nilainya terletak antara X dengan X0. Kemudian karena kita punya turunan ke N dari F itu continue, ini tadi diketahui di awal ya, ini continue di suatu persekitaran X0, dan kita juga punya turunan ke N dari F di X0 itu tidak 0, maka kita bisa jamin bahwa terdapat persekitaran U. Katakanlah persekitaran U, tepatnya di sini adalah persekitaran yang berupa interval terbuka di sini. Interval terbuka yang memuat X0, sehingga turunan ke N dari fungsi f di X itu nilainya, tanda maksudnya di sini positif atau negatif, itu sama dengan tanda yang dimiliki oleh turunan ke N dari f di X0 untuk setiap X yang berada di U. Jadi mungkin saya perlu gambarkan di sini maksudnya lebih jelasnya. Katakanlah kita punya seperti ini. Ini sumbu X, kemudian X0-nya di sini. Dikatakan bahwa turunan kita menggambar grafik dari turunan ke N dari fungsi F. Kita misalnya punya gambarnya ternyata seperti ini. Kan dikatakan bahwa turunan ke N dari F di X0 itu tidak 0. Andaikanlah positif, karena kan bisa jadi negatif, bisa positif. Yang penting tidak 0. Katakanlah positif, berarti kita andaikan nilainya di sini. Jadi ini adalah Fn X0, turunan ke N dari F di X0. Kalau demikian, karena fungsinya continue, berarti kan harusnya dengan domainnya interval, harusnya kan seperti ini gambarnya kurang lebih. Anggaplah, artinya bersambung terus gambarnya. Sehingga inilah yang menjamin keberadaan interval U. Jadi katakan interval U-nya itu yang di sini. Jadi kita bisa gambarkan ini interval U, interval buka. Ini begini. Sehingga dia memuat X0. Dan sifatnya semua anggota di sini, ini kan ada X di sini juga ada X. Kita masukkan di sini, semua tandanya sama dengan tandanya Fx0. Jadi dalam hal ini kalau positif berarti F turunan ke NX di situ semuanya juga positif. Ini semuanya positif juga. Nah, itu maksudnya. Ini kan bisa dilihat. Nanti dari sini ke sini itu positif semua nilainya karena dia pasangannya kan di sini. Ini positif semua. Itu maksudnya. Saya kira itu cukup jelas. Kemudian kita lihat jika X-nya anggota U-nya tadi sudah jelas. Kemudian C juga berada di U. Tentu kan C-nya berada di U kalau kita ambil X-nya tadi kan, C-nya tadi kan berada antara X0 dengan X. Sehingga kalau kita punya X-nya di U, maka pasti C-nya juga berada di U. Sesuai dengan konstruksinya di teorema Taylor tadi, atau bentuk C di bentuk ini tadi remainder di teorema Taylor mensyaratkan C-nya antara X0 dengan X. Kemudian akibatnya apa? Berarti turunan ke N dari F di C juga punya tanda yang sama dengan turunan ke N dari F di X0. Karena tadi berarti kan C ini merupakan satu bagian dari X yang ada di U. Seperti itu. Salah satu dari X yang ada di U. Makanya tandanya juga sama. Ya. Ini yang nanti kita manfaatkan. Nah, sekarang kita coba lihat detail untuk bukti I pertama. Jika N-nya genap, maka turunan ke N dari F di X0 itu lebih dari 0. Ini. Bukan. Ini bukan akibat. Maaf, salah. Yang benarnya adalah jika N-nya genap, dan ini dulu kita perhatikan. Jika N-nya genap dan turunan ke N dari F di X0 itu positif, nah ini yang kita mau targetkan. Nah sekarang kita lihat, berarti kita punya N genap dan punya turunan ke N dari F itu di X0 itu positif. Kita lihat, maka kita akan peroleh bahwa untuk X elemen U kita punya ini. Turunan ke N dari F di C itu kan pasti positif sudah tadi. Kemudian mengikut tandanya kan ini. Tandanya ini positif, berarti ini positif. Kemudian X kurang X0 pangkat N, karena N-nya genap berarti ini besar sama dengan 0. Saya kira cukup jelas. Sehingga akibatnya apa? Kalau kita perhatikan, sebentar. Kalau kita bisa kita bisa katakan seperti ini.
di sini ini yang ininya positif. Kemudian yang ininya lebih besar sama dengan 0. Berarti perkaliannya kemudian dibagi dengan n faktorial pasti lebih besar sama dengan 0. Makanya kita peroleh ini Rn kurang 1x itu lebih besar sama dengan 0. Akibatnya apa? Kalau ini nilainya besar sama dengan 0, berarti kita nanti punya begini. Fx itu lebih besar sama dengan Pn kurang 1. Sedangkan Pn kurang 1x nya itu kan sisa ini Fx0. Makanya ini sama dengan Fx0. Jadi kita bisa katakan ini kan berlaku untuk setiap x di persekitaran U. Maka kita bisa katakan bahwa ini kita sudah bisa katakan ini tadi untuk x. Kita bisa katakan bahwa Fx0 ini sebagai nilai minimum relatifnya karena dia lebih kecil daripada Fx yang lain. Ini. Kemudian dengan metode yang sama kita bisa lihat yang kedua. Kalau n-nya genap dan turunan ke n dari f di x0 itu negatif, maka sama tadi kita akan peroleh ini remindernya itu kurang dari sama dengan 0. Akibatnya apa? Maka dengan cara seperti tadi kita akan peroleh fx kurang dari sama dengan fs0 untuk setiap x elemen U persekitaran. Maka akibatnya f memiliki nilai maksimum relatif di x0. Yang tadi itu minimum relatif di x0. Sekira jelas. Sedangkan yang ketiga, kalau kita punya n-nya ganjil, maka bentuk ini itu ada kemungkinan ketika s-nya lebih besar dari x0 hasilnya positif, tapi ketika x kurang dari x0 hasilnya negatif. Apa akibatnya? Akibatnya kalau kita punya x anggota U, kemudian Rn kurang 1x, ini akan memiliki tanda yang berbeda di kiri dengan di kanannya. X0. Jadi kalau kita bekerja yang di dekat X0 yang sebelah kanannya, nanti hasilnya mungkin positif dan yang kirinya akan menjadi negatif. Kalau yang kanan tadi negatif, maka yang kirinya akan menjadi positif. Apa akibatnya? Inilah yang menjadi alasan sehingga kita katakan f tidak punya nilai minimum relatif ataupun nilai maksimum relatif di X0. Saya kira untuk detailnya yang ini bisa dilihat di sini nantinya. Bisa dilihat di sini. Kalau x-nya lebih dari x0, tentu tanda yang ini bentuk ini positif. Sedangkan kalau x kurang dari x0 tandanya negatif. Ketika ini positif ya nanti kita tinggal lihat fn x0-nya turunan ke n dari f di x0 itu positif apa negatif. Tapi intinya apapun nanti tandanya di situ akan berakibat remindernya itu punya dua tanda. Kalau kita punya x-nya yang dari kiri, tandanya akan berbeda dengan yang dari kanan. Akibatnya apa? Kita bisa memastikan bahwa f itu tidak punya nilai minimum relatif ataupun maksimum relatif di x0. Seperti itu. Karena kan remindernya di situ nanti berbeda. Saya kira seperti itu.